Beberapa orang kemarin ngirimin saya videonya Panji Pragiwaksono yang dia mau ngumpulin 20 orang untuk diajak brainstorm soal mental health. Di situ Bang Panji juga bilang kalau mungkin saja saat ini banyak orang yang sebenarnya depresi tapi mereka nggak ngerasa, nggak sadar, apalagi ngakuin. So, kalau saya belum bisa duduk bareng, mudah-mudahan video ini bisa nyampe ke sana untuk lo bahas bareng teman-teman yang lain, Bang. Gini, apa yang dibilang Bang Panji itu sebenarnya udah cukup sering saya bahas, baik dalam kelas maupun private counseling. Dan saya biasa menyebutnya dengan fenomena gendeng gak kroso. Maksudnya tuh ya, banyak orang yang mungkin saat ini sedang ngalamin gangguan, tapi karena lingkungan menganggap biasa atau bahkan udah dinormalisasi, jadinya orang makin sulit ngerasa kalau sebenarnya dia ada gangguan atau bahkan mungkin udah masuk level depresi. Saya kasih contoh dari sudut pandang relationship and family. Ada cukup banyak case pertengkaran dalam hubungan itu dipicu oleh mereka yang secara nggak sadar ngalamin delusi. Delusi itu apa sih? Simpelnya adalah ketika seseorang nggak bisa membedakan atau memisahkan mana realita, mana fantasi. Dan ketika mereka dikasih tahu fakta yang sesungguhnya, mereka tetap ngeyel dengan keyakinannya yang salah itu. Konkretnya gini, kalau di kerjaan kamu punya jabatan, begitu keluar pintu kantor, ya kamu jadi orang biasa yang harus ngurusin keluarga di rumah. Kalau lu public figure di depan kamera, begitu kamera off, ya kamu cuman mbak mas biasa yang harus bersosial dengan siapa aja tanpa ngebawa status figur lo itu. Nah, kalau sekarang ada orang yang kemana-mana bawa statusnya, di mana-mana minta diakuin, nge-treat anak istri dengan bawa jabatannya, yang mereka harus nurut seperti pegawai di kantornya, istilah apa yang lebih tepat selain gendeng gak kroso? Orang mereka nggak bisa bedain mana fantasi, mana realita. Lu ngadepin keluarga tapi komunikasi kayak atasan sama bawahan. Sementara kamu tidak sedang dalam perusahaan. Apa coba kalau nggak delusi? Ini kata Carl Jasper, ada 3 kriteria utama orang yang ngalami delusi. Yakin 100% walau dia salah, nggak bisa atau nggak mau dikoreksi, dan argumennya selalu jauh dari realita atau dengan kata lain nggak masuk akal. Fakta uniknya, untuk ngalami delusi di era media seperti sekarang ini, orang nggak perlu masuk rumah sakit jiwa dan bisa tetap keliaran di mana aja. Apalagi kalau ngomongin delusi, itu jenisnya banyak banget. Yang saya contohin di awal itu termasuk delusion of grandeur dan Truman Show delusion. Sebuah delusi yang menganggap bahwa seseorang tuh punya kekuasaan, kebesaran, dan kehidupannya kayak diawasi oleh banyak kamera di sekitarnya. Sehingga sebisa mungkin dia harus tampil perfect tanpa cacat sama sekali, kapanpun, dimanapun, dan di hadapan siapapun. Padahal sejatinya itu cuman fantasy. Kalian bisa tonton film The Truman Show untuk dapat gambaran lebih jelasnya. So, bicaralah sama keluarga sebagai manusia, bukan pribadi yang ngerasa punya kasta. Lo boleh punya jabatan, lo boleh punya seragam, tapi tiap seragam ada tempatnya. Jangan dipakai kemana-mana, biar lo nggak kayak orang gila. Dan yang paling penting, seragam itu bukan soal celana atau baju, tapi soal mental di kepalamu. Kalau saya belum sempat bisa duduk bareng, sampaikan video ini ke Panji Pragiwaksono.